karena akan ada acara pargoy. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berkumpul bersama dengan Jin Wuchen dan yang lainnya. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa pembentukan dari badan intelijen ini membutuhkan banyak biaya. Namun Xiaoyan tahu dengan kemampuan dari Xiao Mansion pada saat ini maka hal itu bukanlah sebuah permasalahan. Lalu akhirnya mereka pun merumuskan bagaimana akan membentuk badan intelijen ini. Dan akhirnya setelah lama berbincang-bincang Jin Wuchen pun dimasukkan ke dalam anggota Xiao Mansion. Tetapi meskipun begitu markas dari badan intelijen ini ada di luar Xiao Mansion, tentu saja mereka harus menyimpan rapat-rapat bahwa badan intelijen milik Jin Wuchen ini bersumber dari Xiao Mansion. Setelah semua permasalahan ini diputuskan semua orang pun sangat senang. Lalu setelah itu Jin Wuchen pun memberitahu sebuah berita kepada Xiaoyan. Jin Wuchen berkata bahwa dirinya memiliki kabar baik. Karena peta yang telah mereka dapatkan di Gua Pembantaian Berdarah memiliki beberapa petunjuk. Selain itu diperkirakan peta ini akan diuraikan sepenuhnya setelah beberapa saat. Menanggapi hal itu Xiaoyan merasa lega dan tersenyum ke arah Jin Wuchen. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Jin Wuchen, selain dari pendanaan apalagi yang dibutuhkan oleh Jin Wuchen. Tentu saja Jin Wuchen merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya membutuhkan beberapa orang. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan atas keberlangsungan badan intelijen. Xiaoyan pun mengangguk setuju dan bertanya, jadi berapakah orang yang dibutuhkan oleh Jin Wuchen? Selain itu apakah spesifikasi yang diperlukan? Jin Wuchen pun berkata bahwa dirinya membutuhkan setidaknya 10 orang yang berada di tingkat Dou di bintang 5. Selain itu dirinya berharap orang-orang ini memiliki kecerdasan yang sudah diakui oleh Lembaga Pemuda Pancasila. Lalu Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menoleh ke arah Le Shaolong dan berkata, santai saja, itu bukanlah permasalahan. Xiaoyan segera memerintahkan Le Shaolong untuk menyiapkan 10 orang Dou di bintang 5. Le Shaolong bisa memilih orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi untuk badan intelijen. Menanggapi hal tersebut Le Shaolong pun segera mengangguk dan berjalan keluar. Sementara itu Jin Wuchen tertegun karena dirinya tidak menyangka begitu mudahnya bagi Xiaoyan untuk mencari 10 orang Dou di bintang 5. Melihat Jin Wuchen yang tertegun, Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Dirinya berkata, meskipun Jin Wuchen memiliki intelijen terhadap Xiao Mansion, namun Jin Wuchen benar-benar tidak tahu secara keseluruhan dari Xiao Mansion. Karena Xiaoyan akan memberikan 10 orang Dou di bintang 5 dengan spek yang diinginkan oleh Jin Wuchen, maka hal itu sama sekali tidak akan mempengaruhi kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Mansion. Jin Wuchen pada saat ini terkejut sementara yang lain hanya bisa tersenyum. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan setelah cukup lama Le Shaolong kembali membawa 10 orang. Lalu Xiaoyan berkata kepada Jin Wuchen bahwa ini adalah orang-orang yang akan membantu Jin Wuchen. Tentu saja Jin Wuchen pun memandang ke arah 10 orang yang berada di hadapannya dan benar-benar sangat senang. Sementara itu Zenni segera memperkenalkan semua orang ini kepada Jin Wuchen. Zenni pun menjelaskan kepada 10 orang ini bahwa mulai pada saat ini mereka akan bekerja di bawah Jin Wuchen. Tugas mereka pada saat ini benar-benar sangat penting untuk perkembangan pesat Xiao Mansion di masa depan. Zenni yakin bahwa mereka semua pasti akan melakukan yang terbaik dalam tugas kali ini. Ingatlah untuk tidak berbuat ceroboh dan sembrono dan selalu mematuhi aturan dari Jin Wuchen. Ke-10 orang ini pun menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya pada saat yang bersamaan. Di sisi lain Jin Wuchen pada saat ini menggosok tangannya dengan bersemangat dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa Jin Wuchen akan membawa mereka kembali untuk merencanakan dan mengatur permasalahan perluasan. Oleh karena itu Jin Wuchen tidak akan tinggal lebih lama lagi dan lain kali carilah tempat rahasia hingga mereka bisa minum sampai mabuk supaya bisa geleng-geleng. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika saatnya tiba maka panggil Nulong dan Chaos Immortality dan pada saat itu mereka akan minum bersama.
Keduanya pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya Xiao Yan mengantar Jin Wu Chen dan 10 anggota tim utama segera keluar. Mereka pun saling berpisah dan kelompok Jin Wu Chen segera pergi sementara Xiao Yan kembali ke aula. Setelah pembahasan panjang ini semua orang merasa sangat lega karena permasalahan badan intelijen telah terpecahkan. Di tengah-tengah perbincangan ada panggilan mendesak dari luar aula. Suara tersebut menyebutkan tertua dari keluarga Zen pada saat ini datang berkunjung. Tentu saja Nan Erming, Xiao Zhan dan yang lainnya saling memandang dengan wajah mereka yang dipenuhi kebingungan. Sementara itu Xiao Yao berdiri dengan gugup dan dengan ekspresi tulus tetapi juga dipenuhi dengan ketakutan. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi serius dan Xiao Yan benar-benar tegang. Melihat semua ini King Haoran pun tersenyum dan berkata agar semua orang jangan gugup. Seharusnya ini adalah hal yang sangat baik dan mereka benar-benar tidak boleh begitu. Suasana tegang di aula pun segera mereda setelah perkataan King Haoran ini terdengar. Xiao Zhan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh semangat. Apakah pada saat ini keluarga Zen akan mengirim mereka hadiah besar untuk memikat mereka masuk ke dalam keanggotaan keluarganya? Menanggapi hal itu King Haoran pun mengangguk ringan. Semua orang pun saling menatap dengan gembira dan semua orang tersenyum dengan penuh harap. Akhirnya mereka pun segera bergegas pergi untuk menyambut tetua yang datang. Sementara itu di luar gerbang Xiao Mansion sesepuh tertua dari keluarga Zen berpakaian putih berdiri di udara. Dirinya pun melihat kelompok Xiao Yan yang pada saat ini mengarah ke arahnya sebagai bentuk penyambutan. Di sisi lain melihat ekspresi tidak ramah dari sesepuh keluarga Zen Xiao Yao pun buru-buru melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Sesepuh dari keluarga Zen pun mengangguk dengan bangga melihat tindakan dari Xiao Yao ini. Sementara itu mengetahui bahwa sesepuh dari keluarga Zen ini memiliki dendam terhadap keluarga Xiao di Xiao Mansion, maka Xiao Yao hanya bisa tersenyum kecut dan berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Xiao Yan yang dokinya berfluktuasi di tahap awal bintang kelima juga hatinya tenggelam. Xiao Yan pun menghentikan langkahnya untuk bergerak maju dan wajahnya yang tersenyum segera menjadi dingin. Xiao Yan di dalam hatinya bergumam, sungguh sialan karena dirinya telah memperlakukan leluhurnya sebagai bawahan. Jika bukan demi Zen Ni dan leluhurnya Xiao Yan tidak akan menganggapnya sebagai sesepuh agung keluarga Zen. Sementara itu Zen Ni yang melihat kekakuan di antara kedua belah pihak pada saat ini merasa sedikit khawatir. Zen Ni pun mencubit pinggang Xiao Yan dan menyadarkannya sebelum akhirnya segera melangkah maju. Zen Ni bertingkah genit sebelum akhirnya memberikan penghormatan kepada tetua agung. Zen Ni lanjut berkata bahwa tetua agung masih saja terlihat sangat tangguh. Mengapa dirinya datang ke Xiao Mansion dan apakah dirinya merindukan Zen Ni? Menanggapi hal tersebut tetua agung pun segera melirik ke arah Zen Ni. Dirinya lanjut bertanya, sudah berapa lamakah Zen Ni belum kembali ke kediaman Zen? Bagaimana kabar Zen Ni pada saat ini? Zen Ni pun segera melangkah maju dan meraih lengan tertua pertama dan tersenyum penuh kasih. Zen Ni berkata agar dirinya jangan khawatir. Zen Ni menjalani kehidupan yang sangat baik di sini dan jauh lebih memuaskan daripada sebelumnya. Menanggapi hal tersebut tertua keluarga Zen pun sedikit terkejut. Sementara itu Zen Ni segera bertanya, apakah ayahnya dan tertua lain baik-baik saja? Tetua keluarga Zen pun segera pulih sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa mereka semua baik-baik saja. Mereka benar-benar terus berbicara mengenai Zen Ni. Melihat ekspresi dari ketua agung keluarga Zen ini mulai melunak, lalu Xiao Yao pun segera mengajak semua orang untuk ke aula. Begitu ketua agung ini melangkah ke aula dan melihat ke arah King Haoran dan King Muer yang duduk tegak, tentu saja ketua pertama dari keluarga Zen ini pun sedikit terkejut. Meskipun dirinya belum pernah melihat orang yang berada di hadapannya ini namun dirinya adalah sesepuh dari keluarga Zen. Dirinya telah melihat potret dari Kaisar Iblis yang baru lebih dari sekali, terlebih lagi dengan prestise dari King Haoran. Maka tentu saja dirinya benar-benar menyadari bahwa ini adalah sosok Kaisar Iblis yang baru. Ketua utama keluarga Zen ini pun segera mengkonfirmasi identitas dari King Haoran, lalu senyum hangat pun perlahan seketika muncul di wajahnya.
dirinya dengan cepat berjalan ke arah King Haoran dan segera menangkupkan tinjunya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya sudah lama mendengar nama dari Kaisar Iblis, tetapi dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar Iblis. Dirinya benar-benar sangat beruntung karena bisa bertemu dengan Kaisar Iblis pada hari ini, dan Kaisar Iblis benar-benar terlihat sangat luar biasa. King Haoran dan King Mu'er pun berdiri pada saat yang bersamaan dan King Haoran segera dengan sopan menangkupkan tinjunya. King Haoran pun segera berkata sambil tersenyum, jika itu hanya sebuah nama dan tidak cukup untuk ditinggikan, dirinya juga benar-benar sangat senang karena bisa bertemu dengan tetua agung dari keluarga Zen. King Haoran secara kebetulan datang untuk mengunjungi saudara Xiao Yan, akan tetapi dirinya tidak menyangka bahwa dirinya akan bertemu dengan tetua agung. Dengan beberapa kata tanpa kehilangan etika secara sama marking hubungan luar biasa antara dirinya dengan Xiao Yan, King Haoran berharap dirinya dapat memperkuat Xiao Yan di masa depan di depan keluarga Zen, seperti apa yang diharapkan oleh King Haoran tertua dari keluarga Zen ini. Meskipun tersenyum tetapi wajahnya membeku sesaat. Ketua utama dari keluarga Zen ini benar-benar memiliki kekhawatiran di hatinya sebelum akhirnya secara perlahan menjadi tenang. Dirinya berpikir bahwa tujuannya datang kali ini adalah berencana untuk menunjukkan kebaikan dan kekuatan keluarga Zen. Pertama dirinya akan memberikan Xiao Yan aib dan setelah mengejutkan Xiao Yan dan Xiao Mansion, maka dirinya akan memberikan hadiah yang murah hati kepada mereka. Hal itu bertujuan agar Xiao Yan tidak hanya tunduk kepada keluarga Zen tetapi juga memiliki hati yang berterima kasih kepada keluarga Zen. Alasan dari rencana ini pertama adalah ketidakpuasan terhadap Zen Jian, yang kedua adalah kebenciannya bahwa Xiao Yan telah dianggap oleh keluarga Zen. Namun setelah menyadari apa yang dikatakan oleh King Haoran sebelumnya, maka tampaknya strateginya ini benar-benar perlu penyesuaian ulang. Akhirnya semua orang saling berbincang-bincang sebelum akhirnya mereka segera duduk. Kedua belah pihak pada saat ini saling memuji tetapi juga saling merendahkan. Lalu di tengah-tengah perbincangan yang memanas ini Zen Ni segera bertanya apakah tujuan kunjungan ketua kali ini. Menanggapi pertanyaan tersebut tertua utama dari keluarga Zen pun segera menghela nafas. Dirinya menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk berkunjung dan melihat Xiao Mansion. Dirinya pun lanjut bertanya bagaimana caranya Xiao Mansion bisa meningkat pesat dalam waktu singkat. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun dengan hormat segera berkata bahwa semua ini adalah pengaruh dari Zen Ni. Semua urusan di Xiao Mansion pada saat ini benar-benar telah diatur oleh Zen Ni. Hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan Xiao Mansion pada saat ini benar-benar berkembang dengan sangat pesat. Mendengar hal tersebut tertua utama dari keluarga Zen pada saat ini tersenyum. Dirinya pun berkata bahwa tujuannya ke sini juga adalah untuk memberikan selamat kepada Xiao Mansion dan Zen Ni. Setelah itu tetua keluarga Zen pun tidak berhenti berbicara dan menoleh ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Dirinya berkata beberapa saat yang lalu dirinya memanggil Xiao Yan untuk membenarkan nama Xiao Yan dan merayakan prestasinya. Tanpa diduga Xiao Yan tidak bisa pergi mengunjungi keluarga Zen karena urusan yang mendesak. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan meminta maaf karena Xiao Yan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu Xiao Yao di sisi lain segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Xiao Yao lanjut berkata bahwa dirinya sebagai leluhur dari klan Xiao pada saat ini memohon maaf kepada ketua pertama keluarga Zen. Menanggapi hal itu tetua keluarga Zen benar-benar sangat senang dengan sikap dari Xiao Yao. Dirinya lanjut berkata bahwa Xiao Yao telah berkontribusi banyak pada kemampuan keluarga Xiao untuk menghasilkan kejeniusan yang tidak tertandingi seperti Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yao pun tersanjung oleh pujian dari tetua pertama keluarga Zen. Xiao Yao buru-buru membungkuk dan menjawab bahwa ini semua usaha Xiao Yan sendiri dan Xiao Yao tidak bisa banyak membantunya. Bersamaan dengan pembahasan ini suasana pun seketika berubah menjadi semakin hangat. Akhirnya tetua pertama keluarga Zen segera berkata bahwa dirinya datang ke sini kali ini untuk memberi selamat kepada Xiao Yan atas nama keluarga Zen.
Selain itu dirinya akan belajar tentang situasi keluarga Xiao dan lihat apakah ada yang membutuhkan bantuan dari keluarga Zhen. Ketua keluarga Zhen terlihat sangat bangga setelah melihat kondisi dari Xiao Mansion yang sebenarnya. Dirinya juga tidak pernah menyebutkan permasalahan tentang Zhen Jian, namun tidak lama tiba-tiba dirinya segera mengubah topik pembicaraannya dan memandang ke arah semua orang. Dirinya pun segera berkata awalnya keluarga Zhen pasti akan memberikan hadiah yang paling dermawan kepada mereka yang telah berprestasi. Hadiah yang tidak terbayangkan akan diberikan atas kontribusi untuk keluarga Zhen. Ketika mengatakan hal ini nadanya sedikit berhenti dan dirinya memandang ke arah Xiao Yan dan segera berkata dengan menyesal. Dirinya berkata tetapi sangat disayangkan Xiao Yan telah memperoleh banyak hal dari insiden Zhen Jian. Mendengar hal ini baik Lei Shaolong dan King Haoran seketika mengerti maksud dari tetua keluarga Zhen. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini dengan terburu-buru segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa sangat sulit untuk menentukan benar dan salahnya atas permasalahan ini, tetapi Xiao Yao meyakini bahwa itu adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Zhen Jian dihapuskan dan keluarga Zhen dipermalukan. Di sisi lain Xiao Yan juga sudah lama mengharapkan hal ini, sementara itu King Haoran pada saat ini segera menghela nafas dan membuka mulutnya. Dengan keagungan seorang atasan dirinya berkata agar tertua utama dari keluarga Zhen menanyakan saja apa yang terjadi. Sepertinya tidak akan sulit untuk menilai siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam permasalahan ini. Melihat bahwa Kaisar Iblis mendukung Xiao Yan tertua dari keluarga Zhen pada saat ini berubah pikiran, dirinya menyadari lawan bicaranya pada saat ini adalah Kaisar Iblis King Haoran yang tidak bisa dirinya tekan. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa berbicara omong kosong di hadapan King Haoran. Pada akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa permasalahan ini memang seperti yang dikatakan oleh Xiao Yao, tapi faktanya bahwa Xiao Yan benar-benar telah mengalahkan Zhen Jian dan itu merupakan suatu kebenaran. Selain itu Zhen Jian juga adalah seseorang yang memiliki sedikit kesombongan. Mendengar perkataan ini King Haoran hanya tersenyum dengan santai. Melihat ekspresi dari tetua keluarga Zhen yang terlihat malu King Haoran pun seketika segera bertanya. Dirinya bertanya apakah Zhen Jian telah kembali ke rumah dengan selamat. Karena Zhen Jian kembali dengan selamat maka itu berarti kerusakan yang dibuat oleh Xiao Yan kepadanya tidak cukup untuk membahayakan nyawanya. Selain itu izinkan King Haoran bertanya, apakah luka Zhen Jian sudah sembuh setelah kembali ke keluarganya? Apakah ada luka tersembunyi yang tidak dapat dipulihkan yang tersisa di dalam tubuhnya? Mendengar hal itu tetua utama dari keluarga Zhen pun hanya bisa menghela nafas. Dirinya berkata bahwa apa yang dialami oleh Zhen Jian hanyalah cedera belaka dan pada saat ini benar-benar sudah sembuh. Menanggapi hal itu King Haoran pun mengangguk dan lanjut berbicara. Dirinya berkata meskipun Xiao Yan telah mengalahkan Zhen Jian namun Xiao Yan benar-benar menunjukkan belas kasihnya. Jika saja Xiao Yan tidak menahan kekuatannya apakah Zhen Jian masih bisa hidup? Bukankah dengan begitu maka mereka bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar atau tidak? Bukankah dengan begitu maka Xiao Yan telah meletakkan penghormatan terhadap keluarga Zhen? Kalimat dari King Haoran ini benar-benar masuk akal dan bisa dibenarkan, sehingga ketua keluarga Zhen pada saat ini juga hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari King Haoran. Dirinya pun merenung sejenak dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh King Haoran ini benar-benar tidak bisa dibantah. Pada akhirnya setelah cukup lama senyuman pun segera muncul di wajah tertua-tertua keluarga Zhen. Akhirnya dirinya pun segera terbatuk dengan canggung dan segera berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan kali ini telah memenangkan kehormatan untuk keluarga Zhen. Oleh karena itu dirinya telah membawakannya hadiah yang murah hati atas nama keluarga Zhen. Semua orang pada saat ini seketika terkejut dan bertanya-tanya, apakah akhirnya telah menuju ke sini? Xiao Yao pada saat ini air matanya bergenang karena dirinya tidak menyangka bahwa keluarga Xiao bisa mendapat penegasan seperti itu. Sementara itu di sisi lain Tertua Agung pun tersenyum melihat ekspresi semua orang. Akhirnya Ketua Agung pun segera berkata bahwa dirinya ingin tahu pendapat semua orang tentang sebuah wilayah di Dizhou.
Mendengar hal tersebut mata Xiao Yao pun tiba-tiba berbinar, dirinya akhirnya segera bertanya, apakah tertua bermaksud menugaskan Di Zhou kepada klan Xiao sebagai sebuah wilayah? Sementara itu di sisi lain tepi alis dari Xiao Yan dan King Haoran begitu juga dengan Zhen Ni dan yang lainnya sedikit mengerut. Hadiah dari keluarga Zhen ini tampaknya sangat besar tetapi bagaimanapun juga Di Zhou sekarang ini sebenarnya dikendalikan oleh klan Xiao. Selain itu keluarga Zhen juga tidak pernah berusaha di dalamnya, dengan menggunakan Di Zhou sebagai hadiah untuk klan Xiao untuk memenangkan Xiao Yan, maka kelompok Xiao Yan yang pada saat ini tidak melihat ketulusan dari keluarga Zhen, dan tanpa pengakuan Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa saling memandang. Sementara itu Tetua Agung tentu saja mengerti di dalam hatinya setelah melihat ekspresi semua orang. Pada saat ini dirinya mau tidak mau mengagumi pengertian dan pemahaman dari Zhen Bufan, akhirnya dirinya lanjut berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Tetua Agung berkata tentu saja jika mereka hanya menggunakan hal ini sebagai penghargaan kepada para jenius yang tidak tertandingi, maka bukankah itu akan membuat semua orang memandang rendah keluarga Zhen? Mendengar hal ini barulah Xiao Yan, Le Shaolong, King Haoran dan yang lainnya sedikit tersenyum di wajahnya. Sementara itu tertua keluarga Zhen segera mengangkat tangannya dan peta benua Dodi segera muncul di depan semua orang. Dirinya segera menunjuk ke tempat di antara Di Zhou dan Di Yuanzhou yang terhubung. Dirinya pun segera menjelaskan bahwa ini adalah peta Di Yuanzhou dan Di Zhou. Dalam tempat yang berdekatan ini sumber energi kaisar jauh lebih melimpah. Selain itu tempat ini adalah tempat yang diperlukan untuk masuk dan keluar dari kekaisaran. Jadi apakah jika klan Xiao mengambil tempat ini itu bisa membantu perkembangan dari klan Xiao? Mendengar pernyataan tersebut Xiao Yan pun segera berbicara dengan suara yang sedikit bergetar. Xiao Yan bertanya apakah daerah ini juga akan ditetapkan sebagai wilayah dari klan Xiao mereka? Xiao Yan pada saat ini sangat senang karena Xiao Yan mengetahui area tersebut. Xiao Yan menyadari jika klan Xiao pindah ke sana maka Xiao Yan akan dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan dari klan Xiao. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung segera berkata bahwa Xiao Yan adalah kebanggaan keluarga Zhen. Oleh karena itu secara alami keluarga Zhen tidak akan memperlakukan Xiao Yan dengan buruk. Mulai hari ini tanah Di Zhou dan Di Yuanzhou secara resmi menjadi wilayah klan Xiao. Dirinya juga berharap bahwa Xiao Yan tidak akan mengecewakan harapan tinggi dari keluarga Zhen kepada Xiao Yan. Setelah mengucapkan hal ini Tetua Agung seketika tampak lega. Dirinya menyadari seperti apa yang diharapkan oleh Zhen Bufan tidak ada yang lebih menarik bagi Xiao Yan selain wilayahnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera menaklukkan tangannya. Xiao Yan berkata atas nama klan Xiao, tentu saja Xiao Yan berterima kasih kepada para tetua dan tertua agung. Xiao Yan berjanji bahwa selama klan Xiao bisa melakukan apa yang bisa dilakukan, maka klan Xiao akan melakukan yang terbaik jika keluarga Zhen membutuhkan klan Xiao. Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan setelah sedikit tenang Xiao Yan kembali terkejut. Hal itu dikarenakan bobot hadiah ini benar-benar jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Xiao Yan tetapi levelnya tidaklah tinggi. Xiao Yan tidak tahu mengapa keluarga Zhen yang bermartabat sangat menghargai Xiao Yan. King Haoran, Zhen Ni dan yang lainnya juga dengan cepat memikirkan hal yang sama. Mereka saling memandang dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Di sisi lain Tetua Agung pada saat ini juga menyadari apa yang mereka pikirkan. Akhirnya matanya segera tertuju kepada Zhen Ni dan dirinya segera berkata bahwa tempat ini ditugaskan ke klan Xiao. Pertama untuk mengungkapkan pujian keluarga Zhen untuk Xiao Yan. Selain itu karena kekhawatiran kepala keluarga terhadap Zhen Ni, kepala keluarga yakin Zhen Ni juga akan ikut pindah dan mengurus klan Xiao di Di Zhou. Dengan begitu bisa dianggap bahwa tempat ini sebagai tempat untuk Zhen Ni. Mendengar kata-kata ini ekspresi semua orang tiba-tiba berubah menjadi lebih gembira. Sepasang mata yang penuh makna segera terjatuh kepada Zhen Ni dan Xiao Yan. Senyum lucu pun seketika muncul di sudut mereka berdua pada saat yang bersamaan. Hati semua orang terasa cerah dan pada saat ini menyadari bahwa itu berkah dari keluarga Zhen.
mereka menyadari tampaknya hubungan di antara Xiao Yan dan Zenny pada saat ini mencapai titik terang. Sementara itu Zenny menahan kemaluannya, dirinya akhirnya langsung menoleh ke arah tertua keluarga Zen dan mulai berbicara dengan tulus. Zenny mengucapkan terima kasih kepada tetua pertama, selain itu Zenny juga meminta tolong kepada ketua pertama untuk berterima kasih kepada ayahnya atas nama Zenny. Menanggapi hal itu tertua agung pun sedikit mengangguk dan bertanya apakah hanya itu. Zenny mengerutkan bibirnya dan memikirkan pertanyaan singkat tersebut. Akhirnya Zenny pun segera berkata tolong beritahu juga kepada ayahnya, jika Zenny akan mencoba meluangkan waktu untuk kembali menemui orang tuanya di masa depan. Wajah tetua agung keluarga Zen pada saat ini seketika menjadi sangat gembira. Akhirnya dirinya menekan kegembiraannya sebelum akhirnya berkata bahwa semuanya benar-benar telah diselesaikan. Oleh karena itu dirinya harus segera kembali melapor kepada ketua. Xiao Yao pada saat ini segera berdiri dan buru-buru dengan rasa hormat berkata meminta ketua agung untuk tetap tinggal. Melihat Xiao Yao yang memiliki wajah tulus, sentuhan lega segera muncul di mata tertua agung. Tetua agung pun segera berkata bahwa dirinya tidak bisa tinggal kali ini karena ada urusan keluarga yang menyibukkan. Oleh karena itu dirinya benar-benar harus bergegas kembali untuk menanganinya. Lain kali mungkin mereka akan bisa berbincang-bincang lebih lama lagi. Xiao Yao pun pada saat ini segera menghormati keputusan dari ketua agung dengan tulus. Akhirnya mereka pun segera mengantar ketua agung untuk kembali. Setelah selesai semua orang pun duduk di aula dengan perasaan gembira. Xiao Yan memandang ke arah Zenny dan berkata dengan penuh syukur bahwa klan Xiao akhirnya memiliki wilayah mereka sendiri. Di sisi lain Zenny jarang sekali melihat Xiao Yan yang begitu bahagia. Dirinya mengedipkan matanya dengan lembut dan dengan senyum di bibirnya dirinya sedikit mengangguk. Sementara itu Xiao Yao di samping mengerutkan kening dan segera berteriak. Dirinya berkata agar mereka dengan cepat bergerak karena dirinya benar-benar telah menunggu hari ini dalam mimpinya. Le Shaolong juga pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa dirinya juga setuju untuk pindah ke sana secepat mungkin. Dengan perluasan kekuatan klan Xiao secara bertahap, maka akan semakin banyak kekuatan kecil yang akan melekat padanya. Namun untuk relokasi sebesar itu mereka perlu memperhitungkannya dengan hati-hati. Seseorang harus mengurus tanah di prefektur wilayah tersebut. Selain itu Xiao Mansion juga perlu bertahan dengan kekuatan yang cukup. Orang-orang juga harus dikawal di sepanjang jalan dan semua ini mengharuskan mereka untuk memiliki perencanaan menyeluruh dan langkah-langkah implementasi. Semua orang mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Le Shaolong. Zenny juga tersenyum ringan dan berkata, apa yang dikatakan oleh Le Shaolong memang benar. Haruskah mereka pada saat ini memilih kepala eksekutif? Xiao Yan melirik semua orang hingga akhirnya mendarat di Xiao Yao dan Xiao Yan berkata tentu saja hal itu diperlukan. Xiao Yan berpikir bahwa itu bisa dipegang oleh leluhur Xiao Yao. Mendengar hal itu Xiao Yao hanya bisa tertegun sementara semua orang mengangguk setuju. Sementara itu Xiao Yao merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan segera menolak. Menanggapi hal itu Xiao Yan berkata bahwa leluhur Xiao Yao memiliki pengalaman bertahun-tahun di semua tempat. Oleh karena itu dengan keadaan ini maka di antara mereka semua yang paling cocok adalah leluhur Xiao Yao. Perdebatan pun segera terjadi di antara Xiao Yao yang menolak sementara semua orang bersikeras ingin Xiao Yao menjadi pemimpin di sana. Pada akhirnya Xiao Yao pun mau tidak mau segera menerima perintah tersebut. Akhirnya semua orang pun mulai merumuskan masalah distribusi perpindahan ini. Akhirnya setelah masalah perumusan ini selesai semua orang pun tertawa dan mengobrol beberapa kata lagi sebelum akhirnya bubar karena Bude Yanti marah. Lalu dengan cara ini semua orang benar-benar sibuk satu demi satu setelah pengaturan. Di bawah pengaturan kader yang hati-hati itu berjalan dengan tertib. Pada saat ini hanya Xiao Yan dan Long Yi yang menutup telinga dan fokus untuk mengkonsolidasikan douki mereka. Lalu singkat cerita sudah beberapa bulan sejak Xiao Zhan dan yang lainnya kembali dari penugasan di Dizhou. Pada akhirnya semua orang kembali berkumpul di aula Xiao Mansion dan melaporkan kegiatan mereka satu persatu kepada Xiao Yan. Mereka melaporkan semua pembangunan wilayah klan Xiao.
Xiaoyan mengangguk puas merasa nyaman dan berkata bahwa ini benar-benar sangatlah bagus. Dengan leluhur mereka yang bertanggung jawab maka mereka dapat melatih keterampilan bertarung tim dengan ketenangan pikiran. Selain itu wilayah negara bagian dari Dizhou dan Diyuan juga pada saat ini benar-benar saling membantu. Dan rasanya benar-benar sangat menyenangkan bisa melakukan apa yang mereka inginkan tanpa rasa khawatir. Tentu saja di wilayah tersebut sebentar lagi juga akan didirikan sebuah warung legendaris yakni Warung Bude Yanti. Tentu saja keberadaan Warung Bude Yanti ini akan menjadi pusat untuk melepaskan lelah para pemuda-pemudi yang telah berkelahi dengan pekerjaannya.